record aja. Ini share screen-nya di sini. Ini ya, ini videonya. Kita lihat dulu intronya seperti apa yang dimaksudkan plasma cutting. Sebelumnya kan udah pernah kelas ya. Sempat ini enggak ada penjelasan plasma cutting enggak di video? Sempat praktikum itu enggak? Sebelum pandemi. Atau hanya SMAW, GKW aja? Enggak sempat praktikum ini berarti, plasma cutting. Caranya jelas? Jelas, Bu. Ya, enggak sempat praktikum plasma cutting berarti ya? Belum pernah berarti ya? Atau sudah? Kita langsung aja ke videonya ya. Kelihatan ya video yang saya share ya? Kelihatan, Bu. Mark Humphreys with Lincoln Electric Cutting Systems. And today we want to go over how and when. Kalian terbiasa kan mendengarkan bahasa Inggris, jadi otomatis saya asumsikan semua di sini yang lihat paham ya. Ini. Change out the consumables within your plasma torch. Having a general idea of the impact that consumable life has on your cut quality will also help you reduce scrap material and spend less time in the secondary processing of your finished parts. Jadi fungsi dari plasma cutting itu mengefisiensikan atau mempermudah proses pengelasan atau pemotongan bahan serta efisiensi waktu, gitu ya. There are 5 parts within most conventional plasma torches that are considered consumable items. They consist of. Nah, ini beberapa partnya di torchnya plasma cutting. Okay. A swirl ring, an electrode, a nozzle, a retaining cap, and a shield cap. Nah, nozzle-nya di sini ada beberapa beberapa jenis. Jadi nozzle yang ada beberapa jenis itu tergantung dari arus yang digunakan itu berapa, arus listrik yang digunakan seperti itu. Kemudian each of these consumables has an expected life that is based on either the number of pierces or the hours used. A lot of our customers that are unfamiliar with the plasma cutting process will want to know, one, how long do these consumables last? And our answer is simply that there are a ton of factors that can shorten the life of your consumables. As a general rule of thumb, you'll want to ensure that you aren't cutting too fast, too slow, too high, or too low. Book values from your plasma cutter's manual will get you off to a good start, but an evaluation of your cut quality will warrant some fine-tuning of your height control parameters. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi plasma cutting itu, proses pengelasannya dan proses pemotongannya itu ada beberapa macam. Termasuk salah satunya apakah dia terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau proses pengelasannya itu terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, itu semuanya mempengaruhi ya, faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa bagus kualitas dari hasil pengelasannya atau hasil dari pemotongan material. Too fast won't allow the plasma to fully pierce the material. Nah, tadi kalau misalnya terlalu cepat, plasmanya itu tidak sepenuhnya memotong material dengan sempurna. Jadi material hasil potongannya itu tidak bagus kalau terlalu cepat. Which could result in a splashback of molten slag back into the torch consumables. Jadi kalau misalnya terlalu cepat, selain hasil potongannya itu kurang bagus, terdapat slag. Slag itu sisa pengelasan yang tidak digunakan dan itu bisa menyumbat mulut nozzle-nya. Sempat tahu slag kan? Ya, pada proses pengelasan tahu kan? Yang kotoran-kotoran yang nggak bisa digunakan itu hasil dari pemotongan atau hasil dari pengelasan, nah itu slag ya. Itu juga bisa menghambat atau menutup jalan keluarnya plasma dari mulut nozzle. This would prevent the torch from sensing the material properly and accelerate the deterioration of the nozzle. Nah, ini, jadi kalau misalnya kesumbat oleh slagnya, otomatis performa dari plasma yang keluar dari nozzle-nya itu kurang bagus, sehingga
kemampuan nozzle, kemampuan plasma untuk memotong material itu juga berkurang. Seperti itu ya. Resulting cut will have a large degree of positive bevel, where the top is wider than the bottom. Cutting. Kan ini, oh ya, masih lagi nggak ya? Sempat ini nggak pengujian efek nggak? Atau sempat buat tahian di apa itu, di proses permesinan di PPD? Ada PPD nggak? Ada mata kuliah PPD nggak? Tiap mata kuliah itu biasanya saling berkaitan ya. Pernah nggak bikin tahian atau sudut derajat itu V-notch? Nah itu sebenarnya bisa juga pakai plasma cutting gitu ya. Cutting too slow eats away the material faster, which forces the plasma to seek for metal in different directions. Nah kalau misalnya arusnya terlalu lambat atau kecepatan pemotongannya terlalu lambat, otomatis banyak memotong materialnya. Jadi material yang habis terpotong itu juga lebih banyak. Otomatis kan ini juga menambah kosnya ya, karena material yang nggak harusnya dipotong tuh ikut terpotong, seperti itu ya. Jadi prinsip dari pengelasan itu sendiri arusnya tidak terlalu besar, tidak terlalu rendah, dan proses pengelasannya juga tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Makanya sebenarnya pengelasan itu sebenarnya sama kayak belajar bahasa Inggris ya, practice makes perfect. Jadi keseringan latihan, keseringan tahu prakteknya itu seperti apa, itu sebenarnya juga meningkatkan skill dari pengelasan itu seperti apa, skill ngelapnya itu seperti apa ya. In search of a ground to complete the circuit, the behavior of the plasma will begin to go outside its normal direction, expanding the diameter. Nah, di sini bisa kelihatan ya mulut nozzle-nya yang sudah dipakai sama yang belum. Yang kanan ini yang sudah dipakai ya, yang kiri yang belum. Jadi yang kanan ini kalau misalnya terlalu lambat, otomatis plasma yang keluar itu juga mengikis ya, mengikis nozzle-nya atau mengikis material yang terlalu banyak. Material yang dipotong itu juga terlalu banyak. Sudah isi semua ya formnya? Form absennya sudah isi semua ya? Di sini ada... Belum Bu, mau diisi. Belum ya? Saya share lagi ya. Oke, saya share lagi. Silahkan diisi di Zoom chat-nya. Of the nozzle orifice. In some cases, you'll be able to see this favoritism of direction on the nozzle orifice itself. Cutting too high will have the same impact on the nozzle orifice as cutting too slow. Nah, sebenarnya kalau cutting juga terlalu cepat, hampir sama juga dengan cutting terlalu lambat tadi. Intinya itu kualitas dari material yang dipotong dan keluarnya plasma itu tidak bagus. Kualitasnya biasanya kurang dari standar yang digunakan. Won't be close enough to the material to complete the circuit, therefore it will look for alternative routes, most of which will go back through the torch itself. Cutting too low. Nah, kalau misalnya too slow, tadi salah satunya plasma itu bisa balik lagi ke dalam ke dalam nozzle-nya, jadi dia kurang bisa bekerja dengan baik untuk memotong materialnya. Will put the plasma at a higher risk for collision, in which physical damage to the torch would also shorten the life of the consumable. Nah, jadi kalau misalnya terlalu cepat, tadi proses pengelasannya otomatis tadi sama juga ya, nanti sama dengan yang terlalu lambat arusnya, terlalu lambat arus listriknya, itu material yang dipotong itu lebih banyak, artinya tidak akurat, supaya yang demikian diinginkan. What are some of the signs that you can look for before needing a consumable change? It is all about the cut quality. Excessive drops accumulate. Yang paling mempengaruhi adalah kualitas dari pemotongannya, kualitas dari pengelasannya itu seperti apa. On the backside of your part, as well as abnormally high degrees of bevel angle, can be the two biggest indicators in determining whether the consumables within your torch need to be replaced. You can also look at the consumables themselves to gauge whether they're nearing the end of their life cycle. The number one thing that our customers can say. Nah, di sini kan
nozzle-nya sama-sama sudah ini ya, sudah digunakan. Tapi dari sini bisa kelihatan bahwa yang kanan itu hampir sudah tidak bisa digunakan karena nozzle-nya sudah banyak yang mulai tersumbat oleh slide-nya di sini ya, kelihatan ya nozzle-nya. Nah, kemudian keluarnya plasma itu tentu juga tidak maksimal. Kalau jalan dari keluarnya plasma sebelum keluar dari nozzle itu banyak hambatan, banyak speknya yang menghambat keluarnya plasma itu sendiri. Take as a sign for a worn consumable is the color. The pristineness of the copper does not have any impact. Salah satunya juga selain mulut dari nozzle-nya, warna ya, warna dari nozzle itu sendiri sudah banyak perubahan. Nah, itu juga menunjukkan end of life cycle. Jadi sudah waktunya untuk diganti. Sebenarnya yang paling sering diganti penggunaannya dalam plasma cutting itu adalah nozzle dan elektroda itu sendiri. Impact on the cut quality. The nozzle is the most frequently replaced consumable. Nah, ya kan? Nozzle paling sering diganti di sini karena dia merupakan jalur keluarnya plasma itu sendiri. And an excessive amount of both drops and bevel angle appearing in your cuts. On the nozzle itself, you'll find that a larger orifice and an irregularly shaped hole will be the Nah, ini termasuk dalam ini ya, flagnya yang membuat keluarnya plasma itu sendiri. telltale signs of excessive wear. For the electrode, you'll want to pay close attention to the amount of hafnium left in the tip. Ini elektrodenya ya. Dan itu bisa kelihatan ya, yang kanan, yang kiri itu sudah end of life cycle-nya sudah besar, jadi sudah sangat perlu untuk diganti. Ini hafnium left in the tip the larger, jadi di sini sudah banyak ya stok yang menutup. Larger the crater within the electrode tip, the more wear that the electrode has gone through. For the shield cap, you'll want to hold it up to a light to check if any of the holes are plugged. If they are, you want to change it out. These holes are the outlet for the shield gas, and when clogged, they can misshape the plasma arc, which leads to infiltration. Nah, ini kalau misalnya sudah tertutup di sini hole-nya, otomatis juga butuh diganti shield cap-nya. Size cuts. Which consumables do I need to change out most often? The nozzle and the electrode will need to be. Nah, ya, the nozzle and the electrode. Jadi nozzle dan electrode ini tentu sering banget diganti karena proses dari penggunaannya itu sendiri ya. Jadi yang paling sering mempengaruhi itu ya kualitasnya adalah nozzle dan electrode. Karena yang berhubungan langsung dengan material yang akan changed out most often. The rest of the consumables will have infrequent durations between changeouts. The swirl ring will only need to be checked intermittently for clogs or cracks. The retaining cap is the most durable of the consumables and will only need to be replaced when clogging, cracking, or corrosion are physically apparent. How do I install a consumable stack? The consumable stack will not be able to be placed back into the... Ini ya, silkapnya tadi ya. Silkapnya sebelah sini. Yang tadi ada lubang yang harus diganti di bagian sini ya. Nah, ini nozzle-nya tadi. Ada ini elektrodanya. A proper assembly and install. For most plasma cutters, the order will be a shield cap, the retaining cap, a nozzle, an electrode, and then the swirl ring. Which consumables do I alternate when changing my operating amperage? This will be different for some plasma cutter manufacturers, but you'll be able to read on the side of the consumable which amperage it has been designed for, either through a correlating part number or by the actual amperage described on the side. The nozzles are most commonly designed. Ini tadi ya, nozzle-nya ada beberapa bagian, ada beberapa jenis, tergantung dari asupan yang digunakan, ampernya ya. In increments of 20 amps. Tentu saja di sini desainnya juga mulut dari nozzle-nya juga berbeda antara satu sama lain karena tadi asupan yang digunakan juga berbeda. What happens when you mismatch your consumables with your operating amperage? Operating at higher amperages and consumables that are rated for lower amperages, like turning your plasma cutter up to 60 amps while having 40 amp consumables in your torch tip.
Nah, kalau misalnya saya pakai angkanya terlalu